keduanya ya yang paling besar prevalensinya itu adalah stroke dan jantung. Ya, dalam hal ini hipertensi ya, dan juga serangan jantung atau juga gagal jantung juga ada. Ya, tapi mungkin kita sifatnya hanya mentioning saja karena saya yakin teman-teman sudah dapat di eh mata kuliah patofisiologi gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, hipertensi adalah salah satu penyakit kardiovaskular yang paling banyak diderita orang di Indonesia gitu ya. Maka hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang berada pada angka 130/80. Atau kadang diklaim itu tekanan darahnya 140/90 baru bisa diklasifikasikan sebagai hipertensi. Karena kalau misalnya tensinya tinggi, tapi dia kurang tidur, dia sedang beraktivitas fisik yang besar, dia lagi stres, nah itu berarti tidak murni tekanan darahnya. Ya, biar yang dikenal dengan sistolik dan diastolik. Saya yakin teman-teman sudah belajar ya. Nah, ini adalah pedoman tata laksana hipertensi pada penyakit kardiovaskular. Nanti silakan teman-teman bisa download ini ya. Buklet judulnya Pedoman Tata Laksana Hipertensi pada Penyakit Kardiovaskular. Di sini optimalnya itu adalah sistolik kurang dari 180 ya, 120 dan diastoliknya adalah kurang dari 80. Kemudian kalau normalnya itu adalah 120 sampai 129 ya, atau diastoliknya 80 sampai 80 ya. Hipertensi derajat 1 itu 140 dan juga diastoliknya 90. Ya, tentunya bisa baca sendiri. Ya, tapi kalau kita lihat di setiap negara itu kan beda-beda ya keketatannya gitu. Ada yang dia mengklaim kalau sudah 120 itu sudah hipertensi. Ya kalau tidak salah di pedoman NICE ya. Jadi coba teman-teman baca NICE itu ya. Nggak salah Australia apa bukan, itu biasanya mereka lebih ketat. Ya, jadi tekanan darah harusnya di bawah 120/80. Nah, penggolongan daripada hipertensi sendiri di sini ada primary dan secondary. Jadi kalau primary itu adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, misalnya seperti genetik, obesitas, resistensi insulin, ya, stres, usia, gaya hidup, dan lain sebagainya. Kemudian pada secondary yang pasti bisa kita tebak karena mengonsumsi obat-obatan tertentu atau punya penyakit lain, yang mana penyakit tersebut itu bisa memperberat kerja jantung, ya, atau bisa punya mekanisme pada peningkatan tekanan darah dan volume darah, ya, seperti gangguan ginjal, gangguan pembuluh darah, gangguan endokrin dan obat-obatan. Ya. Nah, juga ada yang kategori gestasional. Ini hipertensi yang terjadi saat ibu sedang hamil. Jadi bukan ibu itu sudah hipertensi terus dia hamil, itu bukan ya. Kalau misalnya gestasional itu dia sudah hamil kemudian di minggu 20 dia minggu 20 dia apa namanya? Minggu 20 dia hamil gitu ya. Itu berarti berapa bulan tuh, 5 bulan. Itu terjadi peningkatan tekanan darah ya. Nah, gestasional itu ada kronik, ada preeklamsia dan eklamsia. Kalau kronik, dia muncul sebelum umur kehamilan 20 minggu. Atau hipertensi yang pertama kali didiagnosis setelah umur 20 minggu dan hipertensinya menetap sampai 12 minggu setelah persalinan. Ya, biasanya setelah itu bisa kembali lagi normal. Itu ya kalau di treatment dengan baik. Ya. Kalau preeklamsia sendiri itu hipertensi yang muncul setelah 20 minggu yang disertai dengan pada saat dicek ya urinnya itu ditemukan adanya protein ya. Makanya kondisinya adalah ada proteinuria. Kalau eklamsia, nah ini udah berbahaya gitu ya. Ini kan masih preeklamsia. Kalau eklamsia itu disertai dengan kejang-kejang sampai koma. Jadi kadang ada kondisi tertentu di mana orang itu kena eklamsia sudah tinggi dan dia mungkin tidak sadar kalau dia apa namanya tekanan darahnya tinggi sehingga pada saat mungkin dia sedang beraktivitas tiba-tiba meninggal saat itu gitu ya, dia kejang-kejangnya sebentar lalu meninggal. Dia banyak kasus seperti itu adalah eklamsia, jadi harus hati-hati. Makanya kalau misalnya ada ibu hamil itu kan biasanya harus dicek secara berkala tekanan darah ya.
Nah, hipertensi sendiri kalau kita berbicara patofisiologinya ada sistem RAAS ya, renin angiotensin aldosterone system ya, atau juga bisa dari sini ya, blood pressure sama dengan cardiac output ya, dikali dengan peripheral resistance ya. Terus saya yakin sudah didapatkan di patofisiologi ya. Ini juga pasti sudah dapat ya. Patofisiologinya sudah belajar hipertensi, teman-teman? Sudah di mata kuliah patofisiologi apakah sudah diajarkan kardiovaskular atau hipertensi? Gimana teman-teman? Sudah diajarkan belum di mata kuliah patofisiologi? Nah, belum. Oke. Ya, tapi ya udah saya jelaskan sedikit ya kalau sistem yang ini tadi ya itu berdasarkan hasil kali dari CO. CO itu cardiac output ya, dan juga peripheral resistance atau PR ya. Total peripheral resistance TPR sebenarnya ya. Jadi ditandai dengan peningkatan daripada CO dan peningkatan dari PR atau peningkatan salah satunya ya, nanti efeknya bisa obesitas dan sebagainya ya, ya jadi pemicu. Nah, patofisiologinya ini renin. Renin itu suatu enzim yang diproduksi dari eh, ginjal ya, dari bagian justagonalus ginjal. Nanti itu dia akan men-trigger produksi dari angiotensinogen. Angiotensinogen nanti akan memproduksi lagi yang namanya angiotensin satu. Namun angiotensin satu itu masih belum aktif sehingga harus diaktifkan dengan ya diubah menjadi angiotensin dua. Nah, angiotensin 2 ini bisa diproduksi dengan bantuan enzim bernama angiotensin converting enzyme ya, atau ACE ya, AC ya gitu. Nah, kemudian angiotensin 2 ini akan berikatan dengan reseptor angiotensin ya, reseptor angiotensin yang kemudian nanti bisa menyebabkan vasokonstriksi dan juga produksi atau sekresi daripada aldosteron ya. Nah, kalau misalnya si pas sudah terjadi aldosteron, maka nanti tentu saja itu bisa meningkatkan tekanan arteri, meningkatkan retensi garam dan air, sehingga ya garam dan air yang harus dikeluarkan melalui urin itu akhirnya diriten dalam darah, ya, otomatis volume darah gitu ya. Terus kalau meningkat bagaimana? Kalau meningkat maka ya eh, tekanan darah juga akan meningkat, ya. Tekanan darah juga. Kalau tekanan darah meningkat, ia berpotensi untuk kena hipertensi. Ya, seperti itu. Nah, ada obat-obatan yang dia bekerja dari eh, apa namanya, menghambat ya kerja daripada renin untuk bisa menghasilkan angiotensinogen seperti bepodioter. Dan juga ada orang yang dia menghambat perubahan angiotensin satu menjadi angiotensin. Ini adalah obat-obat golongan AC inhibitor. Dan juga ada obat-obatan yang dia menghambat interaksi antara angiotensin 2 dengan reseptornya, ya, yaitu ARB, angiotensin receptor blocker. Ada juga obat yang dia menghambat, ya, jadi meskipun angiotensin 2 dan dan dengan reseptornya sudah berinteraksi, ya, dia eh, apa namanya akan menghambat di aldosteron. Jadi dia menghambat dia kerja dari aldosteron atau pengeluaran daripada aldosteron, gitu ya. Itu ya. Nah, untuk pengertian farmakologinya, ini tentu saja, ini teman-teman bisa baca di guideline-nya, ya, di Dietary Approaches to Stop Hypertension, itu ada guideline-nya, silakan teman-teman baca, ya, ada cara, ada DASH, ya, DASH itu Dietary Hypertension, jadi untuk makanan-makanan apa ya harus dihindari, gitu ya, jumlah takaran garam, natrium, kalium, dan sebagainya itu berapa untuk orang hipertensi, itu ada semua. Ya, nanti silakan teman-teman download panduan ini. Terapi, ya itu terapi dan farmakologi adalah penurunan bobot badan. Jadi kalau orangnya termasuk overweight atau obesitas, biasanya dokter akan menyarankan untuk menurunkan bobot badan sampai ke standar dia yang
seharusnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya pasien tersebut itu rutin mengonsumsi alkohol, maka harus diberhentikan atau diturunkan konsumsi alkohol. Biasanya sih disuruh berhenti gitu ya. Kemudian ini pola diet tipe DASH ya. Jadi dia harus apa namanya? me, memilih makanan yang sesuai dengan jumlah total kalori yang dia butuhkan sehari plus ya kadar-kadar persenannya itu berapa. Kemudian ada aktivitas fisik ya harus diperbanyak, jangan kebanyakan sedentary lifestyle ya baring-baring atau rebahan terus dan pengurangan konsumsi garam. Pada banyak kasus ya banyak sekali pasien-pasien yang biasanya dia makannya bukan garam biasa gitu ya. Tapi dia pakai garam lososa, kepala sosa gitu ya. Saya lupa namanya apa. Itu banyak di, mungkin di Indomaret juga ada ya. Jadi memang kalau tidak salah dia natriumnya rendah. Ya, karena salah satu zat yang menyebabkan tingginya tekanan darah itu adalah natrium. Ya, nah, kalau gaya hidup ini seperti lifestyle modification, ya jadi penurunan berat badannya diharapkan ya 5 sampai 20 milimeter hektogram ya per 10 kilogram berat badan. Jadi dengan diturunkan 10 kilogram berat badan itu setidaknya kita pasien tersebut bisa mendapatkan penurunan ya hipertensi ke arah darah sampai 5 sampai 20 milimeter hektogram. Kemudian kalau misalnya dia mengadop ya dia menggunakan atau menerapkan ya eating plan dari DASH. DASH itu guideline ya, guideline untuk pola makan ya, pola makan untuk apa namanya orang hipertensi itu ada guideline-nya silahkan cari ya itu maka potensi berkurangnya tekanan darah itu sampai 14 milimeter per gram. Teman-teman bisa lihat ya di DASH nih ya karbohidrat misalnya bisa turun 55% ya total fatnya 27%, saturated fatnya 6% dan lain sebagainya. Ya, kalau normalnya kan kita bisa sampai 70%, ya, 60 sampai 70% itu adalah karbohidrat. Dietary sodium reduction, ya, kalau kita mengurangi ya asupan daripada nutrisi, maka bisa mengurangi tekanan darah sampai 80 mg. Kalau aktivitas fisiknya kita tingkatkan, maka bisa menurunkan tekanan darah 9 mm/hg. Kalau misalnya kita menurunkan ya konsumsi daripada alkohol, maka bisa turun sampai 4 milimeter hektogram. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman hipertensi, kolesterol, ya itu sebenarnya ya gaya hidup saja. Kalau sudah naik, itu silakan teman-teman bisa menurunkan ya terapi non farmakologi dulu ya. Tapi kalau dalam hal tekanan darahnya belum lebih dari 140 ya. Kalau masih 130 itu masih bisa dengan modifikasi gaya hidup gitu ya dengan cara ini itu lumayan bisa turun ya 130 ya kalau misalnya dapat ya penurunan berat badan 10 kilo nih ya maka turun tuh 20 milimeter hektogram. Dapat berapa jadinya? 110 kan? Nah, ditambah dengan lain-lain ini bakal lumayan banget. Ya, jadi ini salah satu terapinya. Jadi kalau teman-teman mungkin bertemu dengan orang yang nggak berhipertensi atau punya rekan keluarga, nanti semuanya bisa diakali dengan modifikasi gaya hidup. Ya. Adapun penggolongan obat antihipertensi, ya ini kita fokus awalnya ke hipertensi dulu. Berdasarkan mekanisme kerjanya, ini sebenarnya penggolongan hipertensi udah banyak banget nih. Ya, silakan dibaca lagi nanti di luar kelas. Ya, ada diuretik, ada beta blocker, ada ACI, ada ARB, inhibitor alfa 1 dan CCD. Ya. Bagaimana mekanisme diuretik? Jadi kalau diuretik, ya yang menurunkan ya ekskresi natriumnya ditingkatkan, ya kemudian pada akhirnya adalah volume darah ya volume cairan dalam darah menjadi menurun. Ya, kalau CCB atau kanal kalsium blocker, kalau kanal kalsium blocker itu terbagi menjadi dua golongan subgolongan lagi. Hidropiridin, contohnya parabenot dan diltiazem, dan juga ada dihidropiridin seperti amlodipine, nifedipine, dan sebagainya. Ya, nah mekanisme kerjanya yaitu ketika si kalsium ini, ya, itu kan bisa menyebabkan kontraksi otot, ya, sehingga kontraksi ototnya ini kalau misalnya dihambat, maka si kanal kalsium ini tidak menyebabkan kontraksi otot sehingga pembuluh darah menjadi relaksasi.
ya. Gitu. Kemudian beta blocker, ya dia menghambat refleks simpatikus otomatik sehingga frekuensi denyut jantung menjadi menurun. Nah, kemudian ACI dan ARB ini yang renin ya. Renin akan ya eh, apa namanya mengubah angiotensin akan menjadi angiotensin satu, kemudian AC ini akan mengubah angiotensin satu menjadi angiotensin dua, ya, kemudian ini ada vasokonstriktor, ya, jadi suatu zat yang menyebabkan vasokonstriksi, ya. Nah, kemudian aldosteron akan diproduksi, akan menyebabkan retensi daripada natrium dan air. Ya, kemudian ada arginin vasopressin, ya, ini adalah antidiuretik hormon ya. Ini akan menyebabkan vasokonstriksi, ya, dan juga retensi pada air. Ya, nah obat ACI ini bekerja di sini sehingga angiotensin satu tidak bisa berubah, tidak bisa dikonversi menjadi angiotensin 2. Ya, kemudian ARB bekerja di sini. Ya, jadi angiotensin 2 ya tidak akan apa namanya tidak akan berinteraksi dengan reseptornya sehingga tidak ada efek ya vasokonstriksi dan juga pengeluaran atau sekresi dari aldosteron yang berujung pada retensi air dan garam. Gitu. Nah, ini ada agonis alfa-2 adrenergik yang mana memberikan aktivitas saraf simpatis. Resistensi vaskular peripheral menjadi menurun, kecepatan jantung juga menurun, sehingga curah jantung juga menjadi menurun. Contoh obatnya seperti clonidin dan metildoping. Ya, ini kalau teman-teman kasusnya misalnya pada ibu hamil yang hipertensi itu biasanya kan diberikan metildopa. Ya, jadi teman-teman kalau mau tahu tuh obat apa sih yang aman untuk ibu hamil ya itu sebenarnya tidak perlu dihafal ya. Tapi setidaknya teman-teman harus menghafal kategorinya. Ada A, B, C, D, X gitu ya. Kalau sudah masuk di D dan X ya itu sudah harus hati-hati. Nanti teman-teman bisa cari aja di ketik saja misalnya obatnya apa. Ya. Katakanlah metildopa, metildopa pregnancy kategori. Nanti akan muncul dari Australia ataupun dari FDA. Biasanya sih kita merujuk pada FDA gitu ya. Nah, meter bapak ini aman ya. Kalau tidak salah dia kategori B. Jadi biasanya diresepkan untuk preeklamasi gitu ya. Terus ada metil noradrenalin dan clonidin itu menstimulasi alfa-2 adrenoreseptor di dalam nukleus dari tractus solitarius atau NTS. Ya. Kemudian ada moxonidin dan juga clonidin dia bekerja pada reseptor imidazolin I1 di medula ventrolateral rostral ya. LPL. Ya. Kemudian antihipertensi di sini ada golongan vasodilator ya. Jadi vasodilator ya berarti tujuannya adalah untuk melebarkan pembuluh darah ya. Ya, sehingga tadi tidak terjadi vasokonstriksi maka tidak teritem ya. Cairan-cairan yang harus dikeluarkan tidak teritem. Ya, contohnya ada apa namanya kalsium antagonis ya atau kadang kalsium dioksida. Nah, di sini mekanismenya dengan menghambat influx daripada ion kalsium ke dalam sel jantung dan otot polus arteri ya sehingga apa namanya afterloadnya menjadi menurun dan tekanan darah juga akan menurun ya. Fungsi ion kalsium dalam otot polus vaskular itu adalah kontraksi otot ya dan polus vaskularnya menjadi meningkat. Adanya kalsium antagonis itu menyebabkan vasodilatasi vaskular dan resistensi vaskular menjadi menurun. Sehingga kecepatan dan kekuatan jantung menurun, maka kebutuhan oksigen juga menjadi menurun. Oke, contoh obatnya tadi seperti yang saya katakan ada subgolongannya lagi dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Dihidropiridin itu bekerja pada arteri, contohnya amlodipin, felodipin, dikardipin, nifedipin, dan misalnya. Oh iya, banyak kan juga diprediksi. Sebenarnya satu golongan itu bisa memiliki efek yang berbeda. Gitu ya. Ada kasus di mana pasien itu diberikan amlodipin dia nggak cocok, ya. Tapi ketika dia diberikan apa namanya nifedipin dia cocok. Ya, jadi memang harus diobservasi dulu dia cocoknya ya. Kemudian untuk non-dihidropiridin ini mempengaruhi sistem konduksi jantung sehingga denyut jantung menjadi menurun. Contohnya seperti diltiazem dan verapamil. Ada juga inotropik, ya inotropik dan monotropik. Ya, kalau inotropik dia agen obat yang berperan dalam kontraksi otot jantung, miokardium. Ya, kemudian inotropik positif itu kontraktilitas miokard jadi meningkat sehingga meningkatkan fungsi jantung dalam kondisi seperti gagal jantung, shock kardiogenik, shock septik, dan kardiomiopati. Jadi kadang ngeri ya kondisi-kondisi seperti ini ya.
Misalnya eh, ada kondisi di mana orang itu awalnya diare gitu ya. Dia diare ya. Jadi dia diare atau mungkin dia batuk-batuk doang gitu ya. Tapi tiba-tiba dia bisa langsung meninggal ya. Nah, ternyata mungkin dia punya shock kardiogenik ya. Seperti itu. Tapi mungkin dia punya serangan jantung yang dia tidak sadari. Itu biasanya kalau sudah kasus seperti itu dia masih bisa dibawa ke rumah sakit. Biasanya akan diberikan dopamin, injeksi. Ya. Kemudian diberikan dopamin, ya, digoksi, digitalis, dan penting. Ya. Kalau infrastruktur negatif, itu kontraktilitas yang aktif menurun, beban kerja jantung menurun, contohnya parofidilar, sokolol, metoprolol, dialtiazem, verapamil, dan clopidogrel. Kalau kronotropi, agen obat yang berperan dalam denyut jantung baik dengan mempengaruhi saraf atau dengan cara pengobatan dengan obat LSS. Sama, ya ada positif dan negatif, denyut jantung jadi meningkat, denyut jantung jadi meningkat. Jadi sisa dilihat saja kondisi pasien seperti apa. Dia membutuhkan kondisi dan peningkatan denyut jantung dan denyut jantung. Seperti dopamin, epinefrin, dan Instagram. Kalau orangnya sudah benar-benar apa ya, sudah lemas dan hampir denyut jantung tidak melemah, maka dibutuhkan peningkatan denyut jantung. Biasanya disuntikan epinefrin. Kalau chronotropik negatif itu biasanya untuk denyut jantung seperti metoprolol, asetilkolin, digoxin, diazem, dan ferapamil. Nanti hipertensi lainnya adalah golongan nitrat. Dia diubah menjadi nitrat oksida atau NO, di mana fungsi NO adalah meningkatkan GGMP intraseluler sehingga relaksasi otot panas vaskular sehingga terjadi vasodilatasi yang nantinya akan menurunkan faktor ya. Contoh mungkin seperti amaloida, glycerin, ya, itu sampai nitrat, hidroksida, dan nitrogliserin. Ya, nitrogliserin itu biasanya digunakan untuk anti angina, ya, gitu. Biasanya minat ya, seperti angin duduk, ya. Efeknya adalah vasodilatasi pada arteri, kemudian kalau oral itu dia puskesmas metabolisme yang tinggi, kemudian diberikan sublingual, onsetnya cepat karena terapeutik tercapai. Biasanya kalau orang yang kena jantung koroner itu dia naik tangga bentar aja udah bisa kambuh ya. Makanya dia harus langsung minum ya ISDN biasanya. ISDN itu ditaruh di bawah lidah dia sublingual itu biasanya efeknya lebih cepat sehingga dia bisa lebih cepat sembuh, lebih pulih ya. Kalau orang jantung koronel itu naik tangga bentar aja udah bisa kambuh. Jadi harus hati-hati. Kemudian hipertensi alfa blocker di sini reseptor alfa 1 tersebar luas di jaringan pembuluh darah. Ada aktivasi reseptor yang menyebabkan vasokonstriksi arteri dan vena, menyebabkan resistensi arteri perifer dan kapasitansi vena menjadi menurun sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah. Gitu ya. Jadi kasusnya ini apa namanya ada kondisi tertentu di mana tekanan darahnya ditinggikan karena ya mungkin pada saat pasien ini sudah datang itu sudah dalam kondisi yang lemah gitu ya. Kemudian blok kompetitif terhadap reseptor alfa 1 di mana menyebabkan relaksasi polos arteri dan vena sehingga menyebabkan tahanan vaskular perifer alfa blocker dengan polos vaskular juga bisa mengatasi arteri dan vena. Contohnya seperti terazosin, oxytocin, dan vasopressin. Ya, untuk dosisnya dan sebagainya silakan mencari luar kelas saja. Banyak sekali ya. Kemudian anti hipertensi beta blocker ini reseptor beta 1 atau NMDA. Jadi beta blocker ya reseptor beta ada beta 1 beta 2 beta 3 gitu ya. Reseptor beta 1 atau NMDA itu dia polos jantung, stimulasi beta 1 di jantung itu menyebabkan mobilitas jantung meningkat, aktifkan sinus sehingga menyebabkan denyut jantung jadi meningkat, menghambat pelepasan racun dari ginjal sehingga cuma jantung juga dapat meningkat. Contoh obatnya beta 1 antagonis, B1 selektif blocker untuk pasien hipertensi dengan asma itu bisa diberikan atenolol, desanolol, propinolol, dan ya atau ada. Jadi sebenarnya alfa 1 ya beta 1 itu kan sebenarnya dia juga punya fungsi tidak hanya di jantung tapi juga di paru-paru dan sebagainya ya.
Nah, maka obat hipertensi ya, yang beta blocker kita harapkan membantu beta 2 saja. Tapi ternyata obat seperti propanolol gitu, dia juga menghambat di beta 1 ya, sehingga tidak selektif ya, sehingga mungkin juga bisa menyebabkan apa namanya bronkokonstriksi ya, sehingga mereka untuk pasien hipertensi yang juga dari asma sebaiknya diberikan dari golongan yang beta blocker selektif gitu ya. Dalam hal ini ada beta antagonis, ada beta 1 dan beta 2 reseptor blocker, contoh obatnya propranolol, timolol, pendolol ya, atau protipin ya. Vasodilator itu relaksan atau polos vaskular yang bekerja langsung pada pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan perifer menjadi menurun dan tekanan darah juga menjadi menurun. Respon kompensasi itu yang aktivitas jantung dan konsumsi obatnya menjadi meningkat, retensi garam dan air juga menjadi meningkat, dapat diblok dengan pemberian diuretika dan vasodilator. Diuretikanya nanti biasanya dipilihin oleh dokter gitu ya, apakah golongan diuretik kuat atau HCT ya, hidrokhlortiazid ya, dari golongan tiazid atau furosemid dari diuretik kuat ya. Atau mungkin spironolakton juga bisa, tergantung biasanya dokter akan menilai ya profil klinis pasien untuk bisa merasakan diuretik yang tepat yang mana ya. Kalau pasien tersebut mungkin punya misalnya dengan kemudian ketika diberikan furosemid itu bisa berbahaya juga gitu ya. Contoh obatnya seperti prarazin, di mana dia mekanismenya untuk membentukkan NO yang di otak menjadi meningkat. Minoxidil, dia menyebabkan metabolisme pembuka saluran, kalium di otak polos vaskuler. Nitrofuran yang membebaskan oksigen secara spontan dan aktivasi filamen siklase. Ya, ini kalau teman-teman ada yang mengambil farmakologi molekuler, kemarin kita sudah bahas sendiri, jadi pasti sudah lebih. Nah, ini adalah vasodilator. Ya, jadi obat-obatan vasodilator itu bisa menurunkan resistance vascular resistance, menurunkan pressure atau tekanan daripada arteri, ya, meningkatkan bisa juga meningkatkan ya renin release ya, kalau dari sini ya, decrease renal sodium excretion ya, menurunkan sekresi daripada natrium di renal itu nanti bisa menurunkan tekanan arteri dan juga bisa meningkatkan simpatetik nervous system atau ya, yang pada akhirnya nanti akan terjadi sodium retention dan meningkatkan volume plasma ya. Nah, ini yang berbahaya, maka kita butuh vasodilator untuk menekan di bagian-bagian ya, dia menekan agar tidak terjadi apa namanya ekspresi natrium yang sedikit ya, kita butuh karena ekspresi natrium jadi meningkat ya, increasing renal sodium excretion. Di sini yang merah-merah ini adalah tempat di mana vasodilator, obat-obat golongan vasodilator bekerja. Ya. Antihipertensi menggunakan inhibitor itu ada angiotensin converting enzyme inhibitor, jadi dia tugasnya adalah menghambat si enzim itu, sehingga keberadaan enzim tidak ada, maka angiotensin 1 tidak mampu berubah menjadi angiotensin 2 ya. Nah, contohnya ini ada vasokonstriktor. Dia adalah vasokonstriktor potennya. Jadi angiotensin ini ketika sudah di dalam tubuh kita, maka pembuluh darah itu sudah pasti akan menyempit ya. Dan dia lihat ya, dia julukannya vasokonstriktor poten. Jadi dia kuat banget ya. Sekali vasokonstriktor. Dia juga menstimulasi sekresi aldosteron ya. Aldosteron itu adalah hormon kortikoid yang disekresi oleh korteks adrenal yang tujuannya bisa merangsang retensi air dan juga natrium dan ekspresi ion kalium. Padahal kalium ini fungsinya dalam darah Pak. Ya, regulasi tekanan darah kan kalium ini. Ya, hormon vaskular kalium resistensi oksidan pada akhirnya tekanan darah menjadi menurun, bisa berujung pada hipertensi. Ya, mekanisme ya sih, kita di sini kita bisa lihat ini membentuk sintesis angiotensin 2 sehingga kadar darah vaskular traktornya menurun dan tekanan darah bisa dalam seperti aldosteron, maka kadar air dalam darah yang menurun, kadar protein dalam darah juga menurun. Hormon yang menjadi dan tekanan darah juga
Rasa indikator juga tidak memiliki efek ionifikasi glukosa, jadi tidak mempengaruhi kadar glukosa. Contoh obatnya hipertensi yang juga tidak komorbid diabetes. Ya, masih pendidik ya, pendidik asal kemudian efek sampingnya adalah batuk kering. Jadi kalau ada orang yang kena hipertensi dan dia sedang batuk, maka biasanya tidak diberikan golongan ACE inhibitor. Biasanya akan diberikan obat golongan ART seperti valsartan, losartan. Ya, kalau dia punya batuk. Contoh obat itu captopril, enalapril, lisinopril, hamiprim, dan lain sebagainya. Yang paling sering mungkin ini yang teman-teman sering dapat ya, captopril. Kemudian ada enzim reseptor antagonis, ya. Di sini dia menghambat aksi angiotensin 2 pada reseptor antagonis. Mirip dengan aksi ya, reseptor angiotensin 2 menyebabkan perangsangan persyaratan simpatik pada fase bacaan, ya, sehingga fase kontraksi dan juga penurunan sekresi aldosteron, ya, sehingga ketika kita merelaksasi polos, ya, ketika kita menghambat nih si reseptor angiotensin 2 nih, sehingga dia tidak bisa berinteraksi dengan akan terjadi relaksasi polos dan juga vasodilatasi, ekskresi garam dan air di ginjal menjadi meningkat sehingga plasma menjadi meningkat, yang tidak memiliki efek samping batuk. Ya, contoh obatnya seperti losartan, valsartan, irbesartan, amiodarone. Obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung. Ini ada obat pengobatan jantung seperti apa namanya ini? Digoxin. Nah, ini menghambat pompa natrium kalium metabolisme yang menyebabkan konsentrasi kalsium transferal sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Ya, kemudian ada juga yang suka sifatnya aktivitas saraf energi. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang dia punya efek seperti digoxin jantung. Nah, itu dia orangnya sangat baik untuk gagal jantung. Tahu digoxin itu kan dari digitalis purpura. Dia punya mekanisme komunikasi dan jantung sehingga dia sekarang ditangkap jadi satu-satunya obat yang paling sering diresepkan untuk pasien-pasien gagal jantung. Jadi nanti bisa dielaborasi lagi tumbuhan yang punya mekanisme sebagai glikosida jantung. Berarti dia berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat gatal jantung. Nah, glikosida jantung juga ini diisolasi dari salah satunya diisolasi dari enzim tanaman untuk yang kita tahu di Indonesia yang kita sebut obatnya yang berkembang adalah digoxin. Sudah tidak kita katakan sebagai obat herbal meskipun dari tubuh sudah diambil dari saja. Kemudian ada juga diperoleh dari digitalis lanota white vaccine. Atau dia menghambat pengumpulan atau fase, ya. Kemudian sehingga si konsentrasi kalsium di pasang menjadi dan simpatik kalsium itu sarkoplazma jadi meningkat sehingga dia si otot jantung, ya. Efeknya itu memperbaiki kontraks mata. Jadi kalau orang gatal jantung itu kontraksinya dan kemudian juga denyutnya biasanya lebih lambat sehingga biasanya kita harus membutuhkan suatu zat yang mekanisme kan untuk kontraksi otot jantung ya tadi denyutnya menjadi lebih stabil jadi mesin jantung ya terbentuk indeks ya. Kemudian yang simpatiknya melakukan adalah tadi dia sebagai satu yang meningkatkan sirkulasi AMP ya, kemudian dia meningkatkan kualitas jantung, dia juga meningkatkan curah jantung pada gagal jantung. Jadi sebenarnya dulu kami juga bisa jadi terapi tambahan pada gagal jantung. Biasanya gantung dokternya, ya. Kadang juga ada orang tertentu ya bawakan ya. Jadi ada kasus di mana seorang anak lahir dari seorang ibu saat dia
selama ibu itu hamil dia tak mengonsumsi apa sehingga ya mungkin dia hipertensi tapi menggunakan obat yang salah gitu ya dia anaknya lahir dalam satu kondisi di mana bibirnya sobek juga lahir dengan kondisi dia memiliki PJB ya penyakit jantung bawaan gitu. Nah itu biasanya ada apa namanya kalau tidak salah biasanya dirasakan kopi gitu ya. Nah, kemudian dopamin, ini agonis reseptor dopamin yang digunakan untuk obat gagal jantung, dia meningkatkan aliran darah ginjal dan juga memelihara aliran darah renal ya pada pasien dengan gangguan fungsi renal. Ya, jadi kedua obat di atas diberikan secara intravena. Ya, kalau diberikan secara intravena berarti harusnya sih rawat inap ya. Jantung itu ditandai dengan ketidaknormalan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan dan koroner. Sehingga tadi ya dia kontraktilitasnya rendah banget, ya rendah. Sehingga target kita adalah meningkatkan kembali si kualitas sel otot jantung gitu ya. Contoh obatnya tadi glikosida jantung seperti digoxin, kemudian vitamin, ya dia merupakan golongan simpatomimetika. Kemudian penurunan beban kerja jantung, contoh obat ACE inhibitor, ARB, dan golongan itu. Kemudian pengaturan kelebihan cairan darah plasma, contoh obatnya adalah diuretik. Ada juga PJI, dia penyakit jantung iskemia, adalah penyakit arteri koroner ya atau PAK. Ini ditandai dengan kekurangan oksigen dan penurunan atau tidak ada sama sekali aliran darah ke miokardium yang disebabkan oleh penumpukan atau terhalangnya arteri koroner. Sehingga kebutuhan dan pasokan darah itu tidak seimbang di otot jantung. Ya, yang pada akhirnya terjadi apa? Angina pectoris. Ya, angina pectoris. Nah, kemudian aktivitas meningkat gitu ya. Sehingga terjadi peningkatan kecepatan jantung, kontraktilitas juga meningkat gitu ya. Kemudian tekanan arteri dan kemudian ventricular sehingga kebutuhan organnya juga tinggi. Tonus arteri dan vena perifer tergantung otot polos berperan dalam menentukan stres dinding kardium. Kemudian stres dinding sistol, ya, tonus arterial mengontrol resistensi vaskular driver, tekanan darah arteri, tekanan arterial dan juga tekanan aorta. Stres dinding diastol, tonus vena menentukan kapasitas sirkulasi vena dan mengontrol jumlah darah yang tersimpan di sistem vena. Nah, ini ada obat-obatan yang digunakan dalam angina, ya. Ada beta blocker, kemudian ada obat apa lagi nih? Ada obat golongan nitrat ya, seperti ISDN yang bisa. Kemudian ada CCB ya, kalsium channel blocker. Kemudian ada antiplatelet drug. Ya, jadi biasanya orang yang kena hipertensi, tapi kalau hipertensinya udah tinggi banget tekanan darahnya itu biasanya disertai dengan antiplatelet ya. Yang paling sering dipakai itu adalah aspirin. Ya, aspirin dosis 80 sampai 100 ya. Sebenarnya dulu kan aspirin itu fungsinya dia adalah obat segala obat dulu ya. Zaman dulu dipakai untuk demam. Betul-betul juga dipakai gitu ya. Tapi karena dia menimbulkan sindrom Rey, punya efek-efek yang lain sehingga di beberapa negara sudah di stop penggunaan aspirin ya. Walaupun di Indonesia sendiri, kalau misalnya aspirin sudah tidak digunakan untuk antiinflamasi gitu ya, tapi dia masih digunakan sebagai antiplatelet. Jadi ketika dosisnya rendah, 80 sampai 100 itu digunakan sebagai antiplatelet, ketika 250 sampai 500 digunakan sebagai antiinflamasi. Ya, ini harus dipelajari teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mungkin punya keluarga ataupun punya rekan yang dia diberikan antiplatelet, dipastikan ya aspirinnya, misalnya pakai aspirin ya, kalau aspirin pastikan dosisnya berarti tidak lebih dari 100 mg. Ya. Nah, beta blocker di sini ada propanol dan lain sebagainya. Ya, ini teman-teman bisa baca di buku Michael J. O'Neill, ya, Pharmacology Atlas. Nah, ini ada semua di sini, ya, serta dengan gambar-gambarnya. Ya, jadi ada menyebabkan reduce preload, kemudian volume daripada venanya, kemudian peningkatan kontraktilitas, ya, itu semuanya sudah dijelaskan dengan sangat baik di buku tersebut. Ya, ini silakan teman-teman baca lagi. Ya.
Nah, ini seandainya teman-teman kemarin ikut farmakologi molekuler, ini beberapa sudah sempat kita bahas ya. Seperti misalnya MLCK, myosin light chain kinase. Ya, ini adalah suatu senyawa yang ketika dia diproduksi dalam tubuh bisa meningkatkan kontraksi otot. Ya, otot nggak cuma otot otot apa saja ya, jantung juga punya otot. Sehingga pada kasus-kasus seperti orang yang gagal jantung itu kan membutuhkan kontraksi otot. Kontraktilitasnya akan ditingkatkan. Maka biasanya dibantu dengan menggunakan MLCK ini. Jadi dengan mekanisme dia merangsang pengeluaran daripada MLCK. Ya. Nah, ini terapi farmakologi pada pasien komplikasi penyakit. Ya, jadi kalau misalnya dia punya hipertensi plus dia punya gagal jantung, ya maka dia bisa diberikan obat nih, ya diuretik, ya kemudian diberikan beta blocker, ACI, ARB, dan juga aldosteron, ya antagonis. Kemudian kalau dia punya post myocardial infarction, dia bisa diberikan beta blocker, ACI, dan juga aldosteron antagonis. Kalau dia punya ya coronary, ya dia punya masalah pada high coronary disease lah pokoknya ya. Nah, maka dia diberikan diuretik, berat badan, beta blocker, ACI, dan juga CCB. Kalau dia punya diabetes, maka bisa diberikan ACI, beta blocker, diuretik, dan juga ARB, dan juga CCB. Ya, kalau dia punya chronic kidney disease, yang paling aman adalah ACI dan ARB. Kalau dia punya stroke, ya, biasanya diberikan diuretik dan juga ACI. Ini bisa dibaca di guideline, ya, guideline hypertension, ya, tata laksana. Nih, ya, guideline basis for compelling indication for individual drug classes. Jadi biasanya pasien itu akan diklasifikasikan dia cuma punya hipertensi saja atau dia punya komorbid. Ya, jadi kalau komorbidnya ada di salah satu ini, maka teman-teman sudah bisa terbayang obat-obatnya yang cocok yang mana. Ya, ini perubahan-perubahan ini banyak ya, bisa di NEPA guideline, Captable Trials, kemudian bisa di ACE, di AHA, ya paling banyak biasanya kita ambil dari sini ya, AHA, ya Association of Hypertension, jadi America Association of Hypertension, mungkin bisa teman-teman pelajari di sini. Kemudian interaksi obat di sini. Di sini kita bisa lihat ya kelas obat diuretik. Diuretik loop itu diuretik kuat ya. Jadi dia pengeluaran atau laju daripada urin itu kencang daripada yang lain. Nah, dia dapat meningkatkan efek hipertensi, ya, meningkatkan efek anti hipertensi. Ya, biasanya dia apa namanya? Ketika dikombinasi dengan ACI, ya, antipsikotik, beta blocker, CCB, etanol, dan antiadrenergik. Kemudian dia bisa menurunkan efek antihipertensi ketika diuretik ini diberikan dengan aspirin dan transen, ya antikonvulsan, resin, asam empedu, dan simpatomimetik. Ya, efek lainnya ACI, ya, bisa meningkatkan insufficiency ginjal, kemudian kortikosteroid, ya, menurunkan kalium, ya, meningkatkan toksisitas digoksin akibat hipokalemia, dan juga asam fibrat yang menurunkan ikatan dengan albumin. Jadi di sini ada beberapa obat yang tidak bisa dikombinasi dengan diuretik. Kemudian ada diuretik tiasid. Diuretik tiasid ini tidak bisa ya dikonsumsi bersama dengan karbenoxolon. Dia bisa menurunkan kadar kalium yang mana kita butuh untuk regulasi tekanan darah. Kemudian apa namanya menyebabkan toksisitas digoksin akibat hipokalemia, dan juga tadi ini ya karena dia mengandungkan si kalium maka terjadi hipokalemia, dan juga dia meningkatkan toksisitas litium, ya. Nah, dapat meningkatkan efek antihipertensi jika dikombinasi dengan ACI, antipsikotik, beta blocker, CCB, etanol, antiadrenergik. Dan dapat menurunkan efek antihipertensi atau mungkin tidak bisa berefek sama sekali ketika dikombinasi bersama dengan aspirin, enzyme, resin, asam empedu, dan simpatomimetik. Ya, tadi simpatomimetik masih ingat kan ya? Alpha, beta, ya. Kemudian beta blocker di sini ada alpha blocker, ada antipsikotik, ada CCB, etanol, obat antihipertensiv, ya, histamin 2, blocker, SSRI, antiaritmia, dan quinolone. Ya, ini bisa meningkatkan nih efek antihipertensi. Maka baik, ya. Ada juga beta blocker ketika dikombinasi bersama dengan
aspirin, NSAID, dan sebagainya, maka bisa mendapatkan efek antihipertensi dari beta blocker itu sendiri, sehingga pengobatannya atau terapinya menjadi tidak maksimal. Nah, efek lainnya beta blocker sebaiknya ia tidak dikombinasi bersama dengan alpha 1 blocker dan agonis alpha 2, ya karena bisa meningkatkan rebound hypertension. Juga apa namanya ketika dikombinasi dengan diazepam maka akan menimbulkan penurunan metabolisme daripada diazepam. Jadi kalau ada orang misalnya dia kena beta blocker terus dia stres mungkin atau dia punya kejang misalnya atau mungkin dia kondisinya butuh penenang gitu ya. Misalnya kalau dikasih diazepam maka sebaiknya diganti ya dengan obat lain gitu karena pada diazepam itu menurun. Ya. Ataupun alkaloid ergot. Alkaloid ergot itu biasanya digunakan untuk urat uterotonika ya jadi obat yang digunakan untuk merangsang pengeluaran baik gitu ya apa namanya menginduksi persalinan. Nah, ini bisa menurunkan pasokan kalsium dan obat-obat lain. Kemudian ada beta blok alpha blocker ya. Nah, ini ada kalsium blocker, ini bisa dikombinasikan dengan antipsikotik, beta blocker, diuretik, etanol. Jadi mungkin teman-teman kalau di apel semua kayaknya nggak mungkin. Tapi kira-kira obat apa yang paling sering dikombinasi? Ya obat ini ya beta blocker, diuretik, ya simetidin mungkin. Jadi kalau dia punya maka gitu ya bisa dong cek atau mungkin dia punya epilepsi itu harus di ya karena asam kalkulnya itu dia meningkatkan ini ya influx daripada kalsium ya. Jadi ketika diberikan dia pilih ya dia mau diangkat ini kalsiumnya atau mau ditingkatkan. Efeknya tidak simetris. Kemudian lagi di sini yang menurunkan efek hipertensi itu ada aspirin, ya, karbamazepin, barbiturate, rifampicin. Kalau verapamil gitu ya sebaiknya tidak dikonsumsi juga ya. Kalsium blocker ya di sini kan ada golongan ini ya, golongan anti-hidropiridin atau hidropiridin ini contohnya seperti amlodipin. Jadi kalau udah dikasih amlodipin misalnya ya, jangan dikombinasi lagi dengan verapamil atau diltiazem. Ya. Kemudian kalau misalnya orang tersebut dia mengonsumsi verapamil terus diberikan juga karbamazepin, maka sudah pasti karbamazepin akan meningkat levelnya dalam darah. Ya, meningkatkan level siklosporin, juga meningkatkan level toksisitas litium. Jadi litium itu diperlukan untuk mood stabilizer. Jadi kalau misalnya ada orang gitu, ya mungkin bipolar ataupun punya gangguan depresi, sedang diberikan litium gitu ya, maka diberikan bersama dengan kalsium blocker, maka efek samping daripada si litium ini jadi lebih parah di otak gitu ya, dan lain sebagainya. ACI dan ARB gitu ya, ini bisa dikombinasi dengan antipsikotik, beta blocker, alkaloid ergot, dan diuretik. Bisa menurunkan efek antihipertensi dengan aspirin, NSAID, simptomatik, dan antacid. Tapi teman-teman, ya kadang dokter itu masih tetap meresepkan. Jadi udah dikasih ACI, ARB, calcium blocker, ya, tapi tetap dikasih aspirin. Itu kasus yang biasa. Jadi kadang dokter punya pertimbangan tertentu mengapa dia tetap berikan. Ya. Nah, kalau misalnya dia diberikan dengan diuretik, tapi diuretiknya diuretik apa namanya hemodium, terus dia bisa meningkatkan level litium dan juga keseluruhan berkali lipat. Kalau alpha satu blocker, alpha satu blocker di sini ada ACI, antipsikotik, beta blocker, calcium blocker, diuretik, dan etanol. Aspirin dan NSAID, simptomatik itu sebaiknya tidak digunakan karena bisa menurunkan efektivitas. Tapi kembali lagi masih dokter penyebab ini. Ya, efek lainnya diuretik, ortostatik, ya, potential. Ya. Agonis alpha blok di sini meningkatkan efek antihipertensi, antipsikotik, diuretik, etanol, nitrat. Ya. Jadi efek lainnya saja ya. Di sini dia kalau dikombinasi dengan clonidin itu bisa meningkatkan level siklosporin. Ya, clonidin bisa menyebabkan gejala glikemi. Ya. Kemudian dia bisa apa namanya ketika dikombinasi dengan beta blocker maka nanti terjadi bradikardi, jadi denyut jantungnya menjadi lambat, ya
Semua depresan sistem saraf pusat itu bisa meningkatkan efek depresi. Ya, jadi harus hati-hati. Diuretik hemat kalium, ya ketika misalnya ya diuretik hemat kalium dalam hal ini triamteran, ya dia dikombinasi dengan amantadin. Amantadin itu salah satu obat untuk sistem saraf pusat ya. Depresi ya. Nah, kalau misalnya dia dikombinasi, maka dapat meningkatkan level daripada amantadin. Ini bisa saja negatif, bisa saja positif. Ya, tapi biasanya kalau meningkatkan level itu biasanya lebih cenderung ke negatif. Spironolactone ketika dikombinasi bersama dengan digoxin, maka bisa meningkatkan level daripada digoxin. Ketika indometasin itu NSAID, ya, dikombinasi bersama dengan triamterin, maka menyebabkan kerusakan ginjal akut. Dikombinasi bersama dengan ACE dan ARB, maka meningkatkan hiperkalemiah. Ya, vasodilator itu bisa dikombinasi bersama dengan beta blocker diuretik. Ya, kalau antihipertensinya menjadi menurun ketika dikombinasi bersama dengan aspirin, NSAID, dan simpatomimetik. Ya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membaca sendiri. Ya, ada pun yang singkat-singkat di sini. Teman-teman bisa baca di sini dan jangan. Mungkin untuk materi P ini akan saya berikan dalam bentuk file saja di grup. Nah, ini adalah referensi. Ya, ada GNC 8, GNC 7 ya juga bisa. Ya, GNC 7 itu ada kategori-kategori hipertensi. Kalau GNC 8 lebih ke obat-obat farmakologi ya. Kemudian DASH itu guideline untuk terapi daripada orang yang hipertensi harus makan takaran makanannya seperti apa. Juga bisa teman-teman baca FKUI Farmakologi dan Terapi, buku hijau dan buku merah, dan Michael J. O'Neill itu At Glance ya. Itu semuanya ada materinya di situ. Ya, itu teman-teman materi kita pada siang hari ini, pagi pagi menjelang siang. Ya, terkait dengan sistem kardiovaskular. Tadi sudah ada banyak penjelasannya terkait dari hipertensi, kemudian aritmia, kemudian ada apa lagi gagal jantung, angina pektoris, ya, kemudian apa? Banyak ya, jantung koroner, angina, ya. Jadi itu harusnya sudah menjadi gambaran teman-teman. Ya, biasanya lini pertama itu kalau udah diuretik ya ACI. Ya, kalau biasanya masih level ringan saja, ini hanya masalah natriumnya keritan saja. Gitu ya, karena natrium kan bisa meningkatkan tekanan darah ya. Sehingga kalau dia banyak dalam darah, nah ini berbahaya nih. Ya, nah makanya si kalau misalnya dirasa masih perlu untuk apa namanya diakalin dengan mengeluarkan laju urin, maka biasanya diberikan diuretik. Tapi kalau misalnya udah agak sulit, ya biasanya dikasih Locopril. Ya, Locopril. Mungkin itu teman-teman materi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu ini ada dua kali jadwal ya teman-teman ya. Izin menjawab benar, Ibu. Hari apa selanjutnya? Ada yang bisa menginfokan? Selanjutnya hari Kamis, Ibu. Gimana hari Kamis? Iya, Bu, hari Kamis 2 Mei. Kamis 2 Mei Jam 10, Ibu. jam 10. Kamis 2 Mei jam 10. Tadi aku cek kayaknya udah 9. Ya. Wah, jam 10 tadi ada sidang ya bersama Prof. Andre dengan dosen luar. Jadi mungkin akan bersama dengan entah Pak Sarmoko atau Bu Nisa. Kelas apa ya? Ya ABCD ya. Tapi nanti mungkin bersama dengan dosennya masing-masing ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf karena ibu hari ini juga masih sakit ya, jadi ngajarnya juga kurang maksimal gitu. Suaranya juga mungkin sangat kecil. Ya, semoga teman-teman tetap sehat. Sebelumnya ibu terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang mungkin sudah mendarat pada masa akreditasi itu sangat membantu sekali. Ya, hebat ya, nggak sakit ya kalian ya. Kalau dosen-dosennya di sini udah pada sakit habis selesai ya.
Mungkin kami dosen juga tidak bisa banyak memberikan reward untuk teman-teman selain bisa klaim KKM. Ya, jadi nanti akan diberikan surat tugas ataupun sertifikat yang bisa teman-teman klaim sebagai KKM. Ya, itu. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Ya, untuk absensinya Ibu sudah screenshot di partisipan sehingga tidak perlu lagi untuk mengirimkan apa, partisipasi dan absensinya sudah Ibu screenshot. Ya, ini kita close di 100. Ya, terima kasih teman-teman. Ini cukupkan sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.